Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan tentang aplikasi persamaan Schrödinger untuk gerak translasi. Untuk anggota dari kelompok 3, yang pertama ada Nurul Hidayah dengan NPM 2013023022. Lalu ada Ika Diva Agustin NPM 2013023004. Lalu ada saya sendiri Aprizayanti dengan NPM 2013023064 dan juga ada Siti Nurani dengan NPM 2013023030. Selanjutnya adalah aplikasi persamaan Schrödinger untuk gerak translasi. Nah, yang pertama ada gerak translasi. Jadi pada materi sebelumnya telah dibahas mengenai deskripsi mekanika kuantum gerak bebas dalam satu dimensi. Nah, dapat kita ketahui bahwa persamaan dari Schrödinger adalah min h kuadrat per 2m dikali dengan d kuadrat psi per dx kuadrat sama dengan e kali psi, atau h tropi psi sama dengan e psi, atau h tropi sama dengan min h kuadrat per 2m dikali dengan d kuadrat per dx kuadrat, atau dengan ek sama dengan k kuadrat dikali h kuadrat per 2m. Nah, setelah itu kita dapat melihat bahwa fungsi dari gelombang bentuk menggambarkan partikel dengan momentum linear px sama dengan positif kh yang sesuai dengan gerak menuju positif x, dan bahwa fungsi dari gelombang bentuk menggambarkan partikel dengan besaran momentum linear yang sama tetapi bergerak menuju negatif x, yaitu fungsi dari eigen dari operator px dengan eigen min kh. Dari beberapa bagian mutlak psi kuadrat tidak bergantung pada x, artinya bahwa posisi partikel sama sekali tidak dapat diprediksikan. Nah, berdasarkan kesimpulan tersebut sesuai dengan prinsip ketidakpastian. Selanjutnya adalah sebuah partikel dalam kotak. Nah, sebuah partikel dalam kotak ini di mana sebuah partikel bermassa terkurang di antara dua buah dinding pada x sama dengan 0. Dan x energi potensialnya adalah 0 dalam kotak tetapi naik secara tiba-tiba hingga tak terhingga di dinding. Untuk model ini merupakan idealisasi energi potensial molekul fase gas yang bebas bergerak dalam wadah satu dimensi atau manik yang dibatasi oleh kawat. Yang A yaitu solusi yang dapat diterima. Nah, pada persamaan Schrödinger untuk daerah dinding, di mana V sama dengan 0 sama dengan partikel bebas, sehingga solusi umum yang diberikan juga sama, tetapi akan lebih mudah jika menggunakan lebih dari Ix sama dengan cos X lebih dari I sin X, sehingga dapat dituliskan psi K sama dengan AE pangkat I KX ditambah BE pangkat min I KX sama dengan A dikali buka kurung cos KX plus I sin KX tutup kurung ditambah B dikali buka kurung cos KX min I sin KX tutup kurung sama dengan buka kurung A plus B tutup kurung cos dikali cos KX ditambah A dikurang B tutup kurung dikali I sin KX. Nah, jika kita menyerap semua faktor numerik menjadi dua koefisiensi baru, C dan D, maka solusi umum sebagai berikut, di mana psi K dikali X sama dengan C dikali sin KX dan D dikali cos KX. Kemudian EK-nya sama dengan K kuadrat dikali H kuadrat per 2M. Nah, untuk partikel bebas, setiap nilai E sesuai dengan solusi yang dapat diterima. Namun, ketika partikel dibatasi dalam suatu wilayah fungsi gelombang yang dapat diterima, harus memenuhi kondisi batas tertentu atau kendala pada fungsi di lokasi tertentu. Seperti yang kita tahu bahwa penetrasi ke penghalang fungsi gelombang meluruh secara eksponensial dengan jarak di dalam penghalang seperti dinding dan pelurunya cepat ketika energi potensial itu tidak terbatas.
Hal ini sesuai dengan fakta bahwa secara fisik tidak mungkin partikel ditemukan dengan energi potensial tak terbatas. Nah, dapat disimpulkan bahwa fungsi dari gelombang itu harus 0 di mana V-nya tidak terhingga. Pada X kurang dari 0 dan X lebih dari L, kontinuitas fungsi dari gelombang itu kemudian mengharuskan menghilang tepat itu pada X sama dengan 0 dan X sama dengan L. Artinya kondisi batasnya adalah psika buka kurung 0 tutup kurung sama dengan dan psi sama dengan 0 dan psika buka kurung L tutup kurung sama dengan 0. Perhatikan dinding di X sama dengan 0 menurut persamaan sebelumnya di mana psi buka kurung 0 tutup kurung sama dengan D karena sin 0 sama dengan 0 dan cos 0 sama dengan 1. Namun karena psi itu buka kurung psi 0 adalah 0, maka kita harus memiliki D sama dengan 0. Oleh karena itu, fungsi dari gelombang itu harus dalam bentuk psika buka kurung X tutup kurung sama dengan C sin KX, di mana nilai psi di dinding lainnya adalah buka kurung X sama dengan L, tutup kurung adalah psika buka kurung L tutup kurung dikali C sin KL, yang juga harus 0. Nah, untuk mengambil C sama dengan 0, akan memberikan psika buka kurung X tutup kurung sama dengan 0 untuk semua X yang akan bertentangan dengan interpretasi dari Born atau partikel harus ada di suatu tempat. Nah, oleh karena itu, KL itu harus dipilih sehingga KL sama dengan 0 yang dipenuhi oleh KL sama dengan N dikali Pi, di mana N-nya adalah 1, 2, dan seterusnya. Nilai N sama dengan 0 dihilangkan karena menyiyaratkan K sama dengan 0 dan psika buka kurung X tutup kurung sama dengan 0, di mana sin 0 sama dengan 0 yang tidak dapat diterima. Nah, nilai negatif dari N dapat mengubah tanda sin KL karena sin buka kurung min X tutup kurung sama dengan min sin X dan tidak menimbulkan fungsi gelombang baru. Oleh karena itu, fungsi gelombangnya adalah psi kali mu buka kurung X tutup kurung sama dengan C dikali sin buka kurung N dikali Pi dikali X per L tutup kurung, di mana N-nya sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Nah, pada titik ini kita sudah mulai memberi label untuk solusi dengan indeks T bukan K, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa energi partikel dalam kotak satu dimensi terkuantisasi, dan kuantisasi ini muncul dari kondisi batas yang harus memenuhi jika itu adalah fungsi gelombang yang dapat diterima. Yang kedua adalah sifat-sifat larutan. Untuk mencari nilai C yang memastikan bahwa integral dari psi kuadrat di seluruh ruang tersebut untuk partikel dari X sama dengan 0 ke X sama dengan 1 adalah sama dengan 1. Di mana pada integral 0 hingga 1, psi kuadrat dx sama dengan C kuadrat. Kemudian integral 0 hingga 1 dikali sin kuadrat N dikali Pi dikali X per L dx sama dengan C kuadrat dikali X per 2 sama dengan 1. Jadi, untuk nilai C sama dengan buka kurung 2 per L tutup kurung pangkat setengah. Untuk semua N, solusi lengkap untuk masalah di atas adalah E dikali mu sama dengan N kuadrat dikali H kuadrat per 8 dikali M dikali L kuadrat, di mana N-nya sama dengan 1,2 dan seterusnya. Kemudian psi dikali mu buka kurung X tutup kurung sama dengan 2 pangkat 1 per 2 per L sin buka kurung N dikali Pi dikali X per L tutup kurung untuk X lebih dari 0 kurang dari sama dengan L. Dapat kita lihat pada slide terdapat dua gambar, di mana pada gambar yang pertama yaitu gambar 8.2 merupakan gambar tingkat energi yang diperbolehkan untuk partikel dalam kotak. Nah, dapat diperhatikan bahwa tingkat energi yang meningkat itu sebagai N kuadrat dan pemisahan meningkat dengan meningkatnya bilangan kuantum, di mana energi dan fungsi gelombang diberi label dengan bilangan kuantum N. Bilangan kuantum merupakan
bilangan bulat yang memberi label status sistem. Untuk partikel dalam sebuah kotak, ada jumlah tak terbatas dari solusi yang diterima dan bilangan kuantum menentukan n yang digunakan. Selain bertindak sebagai label, bilangan kuantum juga dapat digunakan untuk menghitung energi yang sesuai dengan keadaan dan menuliskan fungsi gelombang secara eksplisit. Selanjutnya yaitu gambar 8.3, di mana 5 fungsi gelombang ternormalisasi pertama dari sebuah partikel dalam sebuah kotak. Setiap fungsi gelombang adalah gelombang berdiri, dan fungsi yang berurutan memiliki 1,5 gelombang lagi dan panjang gelombang yang lebih pendek. Pada gambar 8.3 menunjukkan beberapa fungsi gelombang dari sebuah partikel dalam sebuah kotak. Semuanya sinus berfungsi dengan amplitudo maksimum yang sama, tetapi panjang gelombangnya berbeda. Nah, pada jumlah node atau titik di mana gelombang melewati 0 juga meningkat dengan bertambahnya n, dan fungsi gelombang besi memiliki n-1 node. Baik, yang selanjutnya, sebuah partikel dalam sebuah kotak tidak terdefinisi dengan baik karena fungsi gelombang sin kx seperti pada cos kx bukan merupakan fungsi dari opera n linear momentum, namun fungsi dari gelombang dalam superposisi momentum yang membutuhkan fungsi n sama dengan 2 dibagi 1 pangkat 1/2 sin n px per L sama dengan 1/2i dikali 2 per L pangkat setengah dikali E pangkat IKX dikurang E pangkat min IKX. Lalu K sama dengan N V per L. Nah, karena itu, pengukuran momentum linier ini akan memberikan nilai positif KH untuk setengah pengukuran momentum. Asal mula fisik energi nilai 0 dapat dijelaskan dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan prinsip ketidakpastian membutuhkan partikel untuk memiliki energi kinetik terbatas pada wilayah yang terbatas. Lalu, lokasi partikelnya yang tak terbatas juga. Jadi, momentumnya tidak dapat ditentukan secara tepat. Untuk cara yang kedua, jika fungsi gelombang adalah 0 di dinding, tetapi halus, kontinu, dan tidak 0 di mana-mana, maka lengkungan dalam fungsi gelombang menyiratkan kepemilikan energi kinetik. Untuk pemisahan antara tingkat energi yang berdekatan dengan bilangan kuantum n dan n plus adalah dengan rumus En plus 1 dikurang En sama dengan N plus 1 kuadrat dikali H kuadrat per 8 ml kuadrat dikurangi dengan N kuadrat H kuadrat dibagi 8 ml kuadrat sama dengan 2N plus 1 dikali dengan H kuadrat per 8L kuadrat. Nah, pemisahan ini berkurang dengan bertambahnya panjang wadah dan sangat kecil ketika wadah memiliki dimensi makroskopik. Yang selanjutnya, untuk massa jenis peluang partikel di dalam kotak, dapat kita gunakan persamaan fungsi atau si kuadrat X sama dengan 2 dibagi L sin kuadrat N Vx per L. Dengan gambar yang dapat kita lihat pada tayangan berikut ini, ketidakseragaman diucapkan ketika A kecil dapat kita lihat pada gambar menjadi lebih seragam seiring bertambahnya N. Distribusi pada bilangan kuantum tinggi menjelaskan hasil klasik bahwa partikel yang memantul di antara dinding menghabiskan waktu yang hampir sama di semua titik. Hasil kuantum sesuai dengan prediksi klasik pada bilangan kuantum tinggi adalah ilustrasi dari prinsip korespondensasi yang menyatakan bahwa mekanika klasik muncul dari mekanika kuantum ketika bilangan kuantum tinggi tercapai. Baik, kemudian ada gerak dalam dua dimensi atau lebih, dapat kita lihat pada gambar berikut ini.
terdapat bahwa sekarang partikel terbatas pada permukaan persegi panjang dengan panjang L1 dalam arah X dan L2 dalam arah energi potensial adalah nol di mana-mana, kecuali di dinding di mana energi potensial tidak terbatas. Fungsi gelombang sekarang merupakan fungsi dari X dan Y, dan persamaan Schrödinger adalah persamaannya min H kuadrat dibagi dengan 2M dikali dengan delta kuadrat C dibagi dengan delta X kuadrat ditambah delta kuadrat C dibagi delta Y kuadrat sama dengan E dikali C. Nah, kita perlu melihat bagaimana menyelesaikan persamaan diferensial parsial ini dengan persamaan diferensial dalam atau lebih dari satu variabel. Yang selanjutnya ada persamaan dalam variabel. Yang pertama, persamaan variabel. Pemisahan persamaan Schrödinger untuk atom hidrogen menjadi persamaan yang menggambarkan variasi radial dan sudut dari fungsi gelombang dengan persamaan C dikali X, Y sama dengan X dikali X kecil dikali Y dengan Y kecil. Dengan substitusi ini ditunjukkan pembenaran bahwa persamaan sebelumnya memisahkan menjadi persamaan diferensial. Biasanya untuk setiap koordinat dengan persamaan min dari H kuadrat dibagi 2M dikali dengan D kuadrat X dibagi dx kuadrat sama dengan EXX. Atau min H kuadrat dibagi 2M dikali 2X 2 kuadrat X dibagi dx kuadrat sama dengan EY atau E sama dengan EX ditambah EY. Nah, besaran dari E adalah energi yang terkait dengan gerakan partikel yang sejajar dengan sumbu X dan juga untuk EY dan gerakan sejajar sumbu Y. Demikian pula, X adalah fungsi gelombang yang dinyatakan dengan kebebasan partikel untuk bergerak sejajar dengan sumbu X, dan untuk Y juga sejajar dengan gerak sejajar dengan sumbu Y. Nah, untuk teknik pemisahan variabel yang diterapkan pada partikel dalam kotak dua dimensi, langkah pertamanya dalam pembenaran keterpisahan fungsi gelombang menjadi produk dua fungsi X dan Y, karena X tidak bergantung pada Y dan Y besar adalah bebas dari X, maka dapat kita tulis C kuadrat maksud saya delta kuadrat C dibagi dengan delta X kuadrat sama dengan delta kuadrat XY dibagi delta X kuadrat sama dengan Y D kuadrat X dibagi DX kuadrat, atau delta kuadrat C dibagi dengan delta Y kuadrat sama dengan delta kuadrat XY dibagi delta Y kuadrat sama dengan X dikali D kuadrat Y dibagi DY kuadrat. Lalu, untuk persamaan ini tadi menjadi ketika kedua ruas dibagi dengan XY, kita dapat menyusun kembali persamaan yang dihasil, yaitu dengan min H kuadrat dibagi 2M dikali dengan Y D kuadrat X dibagi DX kuadrat ditambah X dikali D kuadrat dikali Y dibagi DY kuadrat sama dengan EXY. Nah, rumus ini atau persamaan-persamaan ini akan menjadi persamaan 1/X dikali D kuadrat X dibagi DX kuadrat ditambah 1/Y dikali D kuadrat Y dibagi DY kuadrat sama dengan min 2ME dibagi dengan H kuadrat. Untuk suku pertama di sebelah kiri bebas dari Y, jadi jika Y divariasikan hanya suku kedua bisa berubah. Namun, jumlah kedua suku ini adalah konstanta yang diberikan oleh ruas kanan persamaan. Oleh karena itu,
Bahkan suku kedua tidak dapat berubah ketika Y berubah. Dengan kata lain, suku kedua adalah konstanta dengan argumen serupa. Suku pertama adalah konstanta ketika X berubah. Jika kita menulis kedua konstanta ini sebagai min 2ME dibagi H kuadrat, karena itu menangkap bentuk persamaan asli. Kita dapat menulis persamaannya. Nah, jika kita menulis kedua konstanta ini sebagai min 2ME dibagi H kuadrat, karena itu menangkap bentuk persamaan asli, maka kita dapat menulis persamaannya dengan xn1 dikali x sama dengan 2 dibagi L1 dikali C sama dengan XY dan E sama dengan EX ditambah EY dikali 2 per L2 pangkat setengah sin N2 VY per L2. Dan karena persamaan di atas, maka si N1, N2 fungsi XY sama dengan 2 dibagi L1, L2 pangkat setengah sin N1 Vx dibagi L1 sin N2 Vy dibagi L2. Untuk N1, N2 sama dengan N1 kuadrat dibagi L1 kuadrat ditambah N2 kuadrat dibagi L2 kuadrat dikali dengan H2 per H kuadrat per M. Untuk X-nya lebih dari 0, L-nya sama dengan 0 atau kurang dari 0. Untuk Y-nya lebih dari 0 atau sama dengan 0 dan L-nya lebih dari 0 sama dengan 0. Dengan bilangan kuantum mengambil nilai N1 sama dengan 1 dan seterusnya, dengan N2, 1, 2, sampai dengan seterusnya, mandiri sepenuhnya. Nah, dari beberapa fungsi ini, diplot pada gambar 8 pada gambar di atas, maka didapat dua dimensi versi fungsi gelombang yang ditunjukkan pada gambar sebelumnya. Nah, dapat diperhatikan pada gambar berikut ini bahwa dua bilangan kuantum adalah dibutuhkan dalam masalah dua dimensi. Oke, baik. Jadi beberapa fungsi dari diplot yang sebelumnya itu pada gambar di samping. Nah, pada gambar di samping ini merupakan dua dimensi versi fungsi gelombang yang ditunjukkan pada gambar fungsi gelombang yang sebelumnya. Sebelumnya kan sudah ada tuh fungsi gelombang gitu kan. Jadi gambar di samping itu merupakan dua dimensinya, versi dua dimensinya. Jadi jika kita perhatikan bahwa dua bilangan kuantum adalah sangat dibutuhkan dalam masalah ini. Nah, pada gambar di samping dapat dilihat fungsi gelombang partikel terbatas pada permukaan persegi panjang yang digambarkan sebagai kontur amplitudo yang sama. Jika kita lihat pada gambar A, N1-nya sama dengan 1, lalu N2-nya sama dengan 1. Nah, keadaan energi terendah. Lalu selanjutnya pada gambar B, N1-nya sama dengan 1, N2-nya sama dengan 2. Nah, selanjutnya pada gambar C, N1-nya sama dengan 2 dan N2-nya sama dengan 1. Dan yang terakhir ada gambar D. Jika kita lihat pada gambar D ini, N1-nya sama dengan 2 dan N2-nya sama dengan 2. Oke, baik. Jadi fungsi gelombang memiliki faktor yang lain, yaitu untuk ketergantungan dari min Z. Dan energi memiliki suku tambahan di N2 kuadrat per L3 kuadrat. Nah, solusi dari persamaan Schrödinger dengan teknik pemisahan variabel lalu solusinya yaitu psi N1, N2, N3 buka kurung X, Y, Z itu sama dengan 8 per L1, L2, L3 pangkat setengah dikali sin N1 Px per L1 dikali sin N2 Py per L2 dikali sin N3 Pz per L3. Lalu dihasilkan En1 N2 N3 sama dengan N1 kuadrat per L1 kuadrat ditambah N2 kuadrat per L2 kuadrat ditambah
N3 kuadrat per L3 kuadrat dikali H kuadrat per 8M. Nah, ini berlaku 0 itu lebih kecil atau sama dengan X, lebih kecil atau sama dengan L1. Lalu, 0 lebih kecil atau sama dengan Y, lebih kecil atau sama dengan I2. Lalu, 0 lebih kecil atau sama dengan Z, dan lebih kecil atau sama dengan L3. Nah, dengan bilangan kuantum mengambil nilai N1 sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Lalu untuk N2, 1, 2, dan seterusnya. Dan N3, 1, 2, dan seterusnya. Oke, baik, materi yang selanjutnya yaitu pada bagian B, degenerasi. Jadi, fitur yang menarik dari solusi untuk partikel dalam kotak dua dimensi adalah diperoleh jika permukaan bidang berbentuk bujur sangkar. Dengan L1 sama dengan L2 sama dengan L, maka persamaannya menjadi psi N1, N2, buka kurung X, Y sama dengan 2 per L dikali sin N1 pi X per L lalu dikali sin N2 pi Y per L. Nah, jadi N1 N2 sama dengan N1 kuadrat per N2 kuadrat dikali H kuadrat per 8 ML kuadrat. Selanjutnya, consider the kasus. Untuk kasus ini N1 sama dengan 1 dan N2 sama dengan 2 dan N1 sama dengan 2 lalu N2 sama dengan 1, maka psi 1,2 sama dengan 2 per L dikali sin pi X per L dikali sin 2 pi Y per L. Maka E-nya yaitu E1,2 sama dengan 5H kuadrat per 8 ML kuadrat. Lalu selanjutnya untuk psi 2,1 yaitu 2 per L dikali sin 2 pi X per L dikali sin pi Y per L. Maka E-nya E2,1 sama dengan 5H kuadrat per 8 ML kuadrat. Jadi hasilnya sama aja ya, 5H kuadrat per 8 ML kuadrat. Oke, baiklah, pada gambar di samping kita dapat melihat bahwa meskipun fungsi gelombangnya berbeda, ternyata mereka tuh mengalami degenerasi. Artinya, mereka itu sesuai dengan energi yang sama. Dalam hal ini, di mana terdapat dua fungsi gelombang yang mengalami degenerasi, kita katakan bahwa tingkat energinya yaitu 5H kuadrat per 8 ML kuadrat. Lalu terjadinya degenerasi terkait dengan simetri sistem. Nah, pada gambar di samping menunjukkan diagram kontur dari dua fungsi degenerasi yaitu psi 1,2 dan psi 2,1. Seperti kontaknya persegi, kita dapat mengubah satu fungsi gelombang menjadi yang lainnya hanya dengan memutar bidang sebesar 90 derajat. Nah, interkonversi dengan rotasi melalui 90 derajat ini tidak mungkin jika bidang tidak persegi dan psi 1,2 dan psi 2,1. Kemudian tidak berdegenerasi, itu tidak mungkin. Nah, argumen serupa juga menjelaskan degenerasi dalam kotak kubik. Kita akan melihat banyak contoh degenerasi lainnya di dalam halaman berikutnya. Misalnya di atom hidrogen, dan semuanya bisa ditelusuri ke sifat simetri sistem. Oke, baik. Untuk materi yang selanjutnya yaitu ada titik kuantum. Jadi, di sini kita jelajahi kemungkinan menggunakan efek mekanika kuantum yang membuat properti perakitan bergantung pada ukurannya. Nah, logam curah biasa mengantarkan listrik karena dengan adanya medan listrik. Elektron menjadi mobile ketika mereka dengan mudah bereksitasi menjadi kosong tingkat energinya. Dengan mengabaikan semua interaksi elektrostatik, kita dapat memperlakukan elektron sebagai menempati karakteristik tingkat energi partikel independen dalam kotak 3 dimensi. Karena kotak memiliki dimensi makroskopik, kita tahu dari persamaan sebelumnya bahwa pemisahan antara tingkat tetangga sangat kecil, sehingga mereka itu membentuk virtual continuum. Nah, akibatnya kita dapat membenarkan bahwa dalam mengabaikan kuantisasi energi pada sifat-sifat bahan. Namun, dalam kristal nano, sekelompok kecil atom dengan dimensi dalam skala nanometer. Untuk memprediksi bahwa kuantisasi energi adalah signifikan dan mempengaruhi sifat-sifat sampel. Oke, efek mekanika kuantum ini dapat diamati dalam kotak dalam sampel apapun. Nah, lalu
Oke, baik. Jadi, kuantisasi energi dalam nanokristalis memiliki implikasi teknologi yang penting ketika bahannya adalah semikonduktor, di mana konduktivitas listrik meningkat dengan peningkatan suhu atau pada eksitasi oleh cahaya. Nah, artinya transfer energi ke semikonduktor meningkatkan mobilitas elektron dan material untuk pembahasan yang lebih rinci. Nanokristal 3 dimensi dari semikonduktor yaitu bahannya mengandung 10-105 atom disebut titik kuantum. Nah, mereka ini dapat dibuat di larutan atau dengan mendepositokan atom pada permukaan. Dengan ukuran nanokristal menjadi ditentukan oleh detail sintesis. Nah, yang pertama yaitu kita melihat bahwa energi yang dibutuhkan untuk menginduksi transisi elektron dari yang lebih rendah ke energi yang lebih tinggi sehingga meningkatkan mobilitas elektron dan menginduksi konduktivitas listrik. Nah, hal ini itu tergantung pada ukuran titik kuantumnya. Lalu, sifat listrik dari sampel semikonduktor makroskopik yang besar tidak dapat disetel dengan cara ini. Nah, kemudian yang kedua, yaitu di banyak titik kuantum seperti nanokristal, kadmium yang hampir bulat silet atau CDSE. Nah, elektron bergerak dapat dihasilkan dengan penyerapan cahaya tampak dan ketika jari-jari titik kuantum berkurang. Lalu panjang gelombang eksitasinya juga berkurang. Artinya, karena ukuran titik kuantum bervariasi, begitu pula yang materialnya, maka fenomena ini memang diamati dalam suspensi titik kuantum. CDSE dari ukuran yang berbeda. Karena titik-titik kuantum adalah semikonduktor dengan sifat listrik yang dapat disetel, maka banyak kegunaan bahan ini dalam sebuah transistor. Nah, yang spesial dari sifat optik titik kuantum juga dapat dimanfaatkan. Sama seperti degenerasi, pasangan elektron lubang membutuhkan penyerapan cahaya yang panjang dengan panjang gelombang tertentu. Nah, begitu juga rekombinasi pasangan menghasilkan emisi cahaya dengan panjang gelombang tertentu. Properti ini itu membentuk dasar untuk penggunaan titik-titik kuantum dalam visualisasi biologis sel di tempat kerja. Misalnya, titik kuantum CDSE dapat dimodifikasi dengan ikatan kovalen mengatur jarak organik ke permukaannya. Ketika ujung pengaturan jarak yang lain bereaksi khusus dengan komponen seluler seperti protein, asam nukleat, atau membran sel menjadi diberi label dengan titik kuantum pemancaran cahaya. Nah, distribusi spasi dari sintesis emisi dan akibatnya molekul berlabel kemudian dapat diukur dengan mikroskop. Nah, meskipun setting ini telah digunakan secara luas dengan molekul organik sebagai label, titik kuantum lebih stabil dan merupakan pemancar cahaya yang lebih kuat. Baik, selanjutnya, jika energi potensial partikel tidak naik hingga tak terhingga ketika berada di dinding wadah dan E lebih dari V, fungsi gelombang tidak melurus secara tiba-tiba ke nol. Jika dinding tipis, maka fungsi gelombang berosilasi di dalam kotak, bervariasi dengan lancar di dalam daerah yang mewakili dinding, dan berosilasi lagi di lain dinding di luar kotak. Oleh karena itu, partikel dapat ditemukan di luar wadah meskipun menurut mekanika klasik tidak memiliki energi yang cukup untuk melarikan diri. Kebocoran seperti itu dengan penetrasi melalui wilayah terlarang secara klasik disebut tunneling. Persamaan Schrödinger dapat digunakan untuk menghitung probabilitas tunneling partikel bermassa M yang datang pada penghalang berhingga dari kiri. Di sebelah kiri, penghalang untuk X lebih dari 0, fungsi gelombang adalah dari partikel dengan V sama dengan 0. Jadi, dari persamaan 8.2 kita dapat menulis psi sama dengan AE pangkat IKX plus BE pangkat min IKX, KH sama dengan 2MEK pangkat setengah. Kemudian, persamaan Schrödinger untuk daerah yang mewakili penghalang untuk 0 dikali L, di mana energi potensial memiliki nilai konstan V adalah min H kuadrat per 2M D kuadrat psi per dx kuadrat plus V psi sama dengan E psi. Pertimbangan partikel yang memiliki E
lebih dari V. Jadi menurut fisika klasik partikel memiliki energi yang tidak cukup untuk melewati penghalang, dan karena itu VE positif. Solusi umum dari persamaan ini adalah psi sama dengan CE pangkat KX plus DE pangkat min KX. KH sama dengan 2M dalam kurung V min E pangkat setengah. Berikutnya yang perlu diperhatikan adalah bahwa kedua eksponensial sekarang adalah fungsi nyata, berbeda dari kompleks. Fungsi osilasi untuk wilayah di mana V sama dengan 0. Fungsi osilasi akan diperoleh jika E lebih dari V. Di sebelah kanan penghalang X kurang dari L di mana V sama dengan 0 lagi. Fungsi gelombangnya adalah psi sama dengan A aksen E pangkat IKX plus B aksen E pangkat min IKX. KH sama dengan 2 ME pangkat setengah. Fungsi gelombang lengkap untuk insiden partikel dari kiri terdiri dari gelombang datang, gelombang yang dipantulkan dari penghalang, amplitudo yang berubah secara eksponensial di dalam penghalang, dan gelombang berisolasi yang mewakili perambatan partikel ke kanan setelah terowongan melalui penghalang berhasil. Fungsi gelombang yang dapat diterima harus mematuhi kondisi. Secara khusus, mereka harus kontinu di tepi penghalang, di X sama dengan 0 dan X sama dengan L. Mengingat bahwa E sama dengan 1. Maka A plus B sama dengan C plus D, CE pangkat KL plus DE pangkat min KL sama dengan A aksen E IKL plus B aksen E pangkat min IKL. Kemiringannya atau turunan pertamanya juga harus kontinu di sana. Maka IKA min IKB sama dengan KC per KD. KCE pangkat KL min KDE pangkat min KL sama dengan IKA aksen E pangkat IKL min IKB aksen E pangkat min IKL. Kemudian, jika partikel ditembakkan ke arah penghalang dari kiri, tidak akan ada partikel yang bergerak ke kiri di sebelah kanan penghalang. Oleh karena itu, kita dapat menetapkan B aksen sama dengan 0, yang menghilangkan satu lagi yang tidak diketahui. Kita tidak dapat menetapkan B sama dengan 0, karena beberapa partikel mungkin dipantulkan kembali dari penghalang menuju X negatif. Probabilitas bahwa sebuah partikel bergerak menuju X positif ke kanan di sebelah kiri penghalang sebanding dengan A2, dan peluang ia bergerak ke kanan di sebelah kanan penghalang adalah A aksen 2. Rasio dari dua probabilitas ini disebut probabilitas transmisi. T setelah beberapa aljabar, T sama dengan dalam kurung kurawal 1 plus E pangkat KL min E pangkat min KL kuadrat per 16 epsilon dalam kurung 1 min epsilon pangkat min 1, di mana epsilon sama dengan E per V. Fungsi ini diplot pada gambar 8.1. Koefisien transmisi untuk E lebih dari V juga ditampilkan di sana untuk penghalang tinggi dan lebar, dalam arti bahwa L lebih dari 1. Persamaannya disederhanakan menjadi T sama dengan 16 epsilon dalam kurung 1 min epsilon C pangkat min 2 KL. Berikutnya dapat dilihat pada gambar probabilitas transmisi untuk melewati penghalang. Sumbu horizontal adalah energi partikel datang yang dinyatakan sebagai kelipatan tinggi penghalang. Kurva diberi label dengan nilai L2mV pangkat setengah per H. Grafik di sebelah kiri adalah bentuk E lebih dari V, dan grafik di sebelah kanan untuk E kurang dari V. Perhatikan bahwa T lebih dari 0 untuk E lebih dari V, sedangkan secara klasik T adalah 0. Namun T kurang dari 1 untuk E lebih dari V, sedangkan secara klasik T adalah 1. Berikutnya, pertimbangan rinci persamaan Schrödinger untuk masalah menunjukkan bahwa secara umum jumlah level sama dengan N N-1 8M VL pangkat setengah per H kurang dari N, di mana V adalah kedalaman sumur dan L adalah panjangnya. Kita melihat bahwa semakin dalam dan lebar sumur, semakin besar jumlah keadaan terikat. Ketika kedalaman menjadi tak terbatas, maka jumlah keadaan terikat juga menjadi tak terbatas. Seperti yang telah kita lihat pada gambar, sebuah Microsoft
Tunneling scanning memanfaatkan arus elektron yang terowongannya antara permukaan dan ujung. Arus itu sangat sensitif terhadap jarak ujung di atas permukaan. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyimak video pembelajaran dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.